Baik, kali ini kita akan membahas tentang filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Oke, dalam hal ini kita akan melakukan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Saya Ahmad Iskandar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Taruna Islam Al-Kausar. Ki Hajar Dewantara seperti yang kita ketahui salah satu pelopor pendidikan Indonesia pada abad 20. Beliau memperjuangkan hak-hak pendidikan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu pendidikan hanya dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki jabatan tertentu. Dan harapannya dari mereka melakukan proses pendidikan, mereka ditempatkan di birokrasi-birokrasi tertentu, di bagian pelayanan-pelayanan tertentu, dalam rangka untuk mensukseskan proses kolonialisme di Indonesia. Nah, filosofi Dewantara masih menjadi landasan pendidikan Indonesia yang masih relevan pada saat ini. Mengapa masih relevan? Paling tidak ada 4 hal intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Bahwa pendidikan dan pengajaran ini usaha persiapan dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Kita mengetahui bahwa selama ini guru bertugas bukan hanya menjadi proses agen transfer pengetahuan, tapi guru dituntut untuk menjadi penggerak, menjadi developer, pembentukan karakter seluas-luasnya untuk peserta didik kita. Transfer of knowledge dan transfer of moral. Pengajaran dan pendidikan ini harus menjadi satu kesatuan utuh, tidak boleh dipisah. Guru bukan hanya mengajar, menyelesaikan program kurikulum, tapi guru juga harus mampu mendirikan pendidikan karakter yang baik kepada manusia. Pendidikan yang menuntun. Pada dasarnya pendidik dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kehidupan pada anak-anak kita, dalam rangka untuk memperbaiki perilakunya dan menumbuhkan kekuatan kodratnya sebagai anak. Oleh karena itu, guru di dalam kelas harus bisa menjadi panutan oleh siswa. Guru harus bisa menjadi pegangan oleh siswanya. Karena siswa merupakan manifestasi guru pada masa depan. Yang selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman murid. Seperti yang kita ketahui bahwa murid kita pada saat ini berbeda dengan murid pada saat kita dulu belajar. Kalau zaman dulu kita belajar mungkin siswa diminta untuk menghadap ke papan, untuk mencatat. Kalau kita kali ini apabila melaksanakan program pendidikan seperti itu, maka kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu, maka kita harus mempertimbangkan, memaknai kodrat alam. Kalah pentingnya pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini merupakan landasan utama pada saat ini. Bagi akses informasi, akses teknologi saat ini itu dibuka seluas-luasnya. Apabila kita tidak memberikan layanan yang baik, tidak menunjukkan contoh yang baik, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Pada dasarnya pendidikan budi pekerti ini merupakan perpaduan antara proses cipta, karya, karsa, olah rasa, olah kata siswa, sehingga nanti siswa bukan hanya cerdas di kemampuan berpikir, tapi juga siswa memiliki kecerdasan emosional, siswa memiliki kecerdasan etika, sehingga dia mampu menjadi pribadi siswa yang seutuhnya. Ini yang kita maksud dengan pendidikan nasional kodrat zaman.
Kalau dulu pendidikan itu tidak terorganisir, cenderung hanya untuk golongan tertentu, berbeda dengan sekarang. Pendidikan saat ini memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, budaya di sekitar kita. Zamannya kita sekarang ini, zamannya anak-anak kita sekarang ini, zaman gadget, zaman data. Mereka lebih suka terhadap tantangan-tantangan. Bayangkan bila mereka main game antara 1-2 jam sampai lebih dari 3 jam, mereka kuat main HP. Siswa akan tertarik belajar. Karena zamannya sudah seperti itu. Apabila siswa kita ingin belajar secara online, maka kita sebagai guru juga harus mampu memberikan layanan secara online seperti itu. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk proses pendidikan, proses pembelajaran. Contoh itu ada Quizzes kalau soal-soal, itu juga ada live worksheet, ada juga soal Kuiper, ada Kahoot dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam. Pendidikan harus berwawasan alam, menyesuaikan dengan keadaan dan keberagaman alam. Siswa kita yang berasal dari daerah pesisir, sedangkan kita berasal dari daerah kawasan kota, ini akan berbeda proses pembelajarannya. Kita perlu memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Contoh di dalam pembelajaran IPS, karena saya mengajarnya IPS, kita bisa studi sosial, bagaimana kehidupan warga nelayan dibandingkan kehidupan warga atau masyarakat yang berada di daerah pertanian. Nah, inilah yang nantinya menjadi hal yang menarik bagi siswa kita dalam rangka untuk belajar. Mereka bisa baca sendiri, bisa. Akan tetapi ketika kita meminta mereka untuk membaca, mereka akan malas. Kenapa? Karena tidak menarik. Nah, supaya menarik, kita harus mendekatkan pengalaman kehidupan siswa dengan konten materi yang akan kita sajikan kepada siswa. Maka harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Menghormati keberagaman budaya. Inilah yang menjadi salah satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memiliki toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, baik di perbedaan pendapat, di perbedaan pemikiran. Kadangkala kita hanya melihat siswa yang pintar saja, mengelompokkan kepada kelompok-kelompok siswa yang ini kelompok pintar, ini kelompok yang biasa. Yang pintar menjadi pintar, yang biasa ya tetap seperti itu. Bahkan mereka malah tambah down semangatnya. Dia berakarkan kepada kebudayaan lokal. Apa kontribusinya Ki Hajar Dewantara? Ya, beliau sebagai pendiri Taman Siswa, lembaga pendidikan yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya tanpa memperhatikan status sosial. Latar belakang pendidikan beliau ini berasal dari luar negeri, yang beliau kombinasikan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Relevansinya apa pemikiran Dewantara dengan tantangan pada saat ini, globalisasi? Kita sekarang menghadapi tantangan globalisasi. Siswa kita lebih suka menggunakan gadget dalam belajar. Siswa kita lebih suka memanfaatkan teknologi di dalam belajar. Oleh karena itu kita harus mencari ide-ide yang bagus, ide-ide yang cantik sekiranya siswa bisa belajar dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena ini sudah era teknologi. Saya masih ingat
apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang saat ini selalu kita pegang sebagai roh pendidikan. Yang pertama, budi pekerti, ing ngarso sung tulodo, ing madjo mangun karso, tutwuri handayani. Bahwa pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan karakter yang baik dalam rangka untuk membentuk moral, membentuk karakter, karena ini merupakan hal yang penting untuk ditanamkan kepada peserta didik kita. Ingarso sung tulodo, bahwa kita sebagai guru di depan harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, harus memberikan uswah hasanah yang baik kepada siswa. Sebagai pemimpin, sebagai pendidik, penting untuk menunjukkan apa yang diinginkan di dalam proses pendidikan. Ing madjo mangun karso, di tengah kita harus memberikan penguatan, pemompa semangat kepada siswa. Bukan lagi kita harus menyelesaikan tuntutan kurikulum, bukan. Akan tetapi kita juga harus memberikan penguatan semangat yang baik kepada mereka, terutama dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama, yakni memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, di belakang kita harus mampu memberikan bimbingan, kita harus menunjukkan pentingnya memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada siswa. Mereka sebenarnya itu tahu, akan tetapi masih belum bisa mempraktekkan mana yang baik, mana yang tidak. Mereka sebenarnya bisa, akan tetapi mereka butuh tuntunan, butuh bimbingan agar apa? Agar dalam rangka untuk memberikan pengembangan diri untuk mencapai potensi maksimal yang harus dicapai oleh siswa kita. Pada intinya, pendidikan nasional Indonesia harus didasarkan pada karakter yang baik, karakter yang luhur, memberikan semangat dan dukungan kepada siswa, serta memberikan bimbingan kepada mereka dalam rangka belajar sehingga mereka dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat menjadi pribadi yang baik, manusia yang baik, dan manusia yang memiliki karakter keindonesiaan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.